Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Pastelo, ada aja topiknya. Nah teman-teman, spesial di bulan Ramadan kali ini, Pastelo bakal banyak ngebahas hal-hal yang seru. Dan pastinya kita juga bakal dapat hal baru dari narasumber atau bintang tamu yang kita undang. Nah langsung saja, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Sabrina Zaskia Putri selaku host pada episode kali ini. Dan narasumber atau bintang tamu kita kali ini adalah Pak Rahmat dan Alzam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk Pak Rahmat? Alhamdulillah ana bi khair wa afiyah wa anti? Ana bi khair alhamdulillah. Azam gimana Azam kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti baik ya. Baik. Ya. Alhamdulillah. Oke, seperti yang sudah aku bilang tadi awal, karena podcast ini membahas seputar bulan Ramadan, mungkin nanti saya bakal menyiapkan beberapa pertanyaan untuk narasumber seputar bulan Ramadan. Nah, mungkin sebelumnya ada yang berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, boleh. Dari Alzam dulu mungkin? Ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dava Alzama Rizky. Saya dari kelas 7H. Nah, ini temennya yang di kelas 7H. Ya, halo. Siapa temennya 7H? yang ada di kelas 7H? Halo. Iya. Oke, selanjutnya Pak Rahmat. Ya, nama saya Pak Rahmat, salah satu guru di SMP Negeri 32 Surabaya. Halo guru-guru di kantor. Oh. Ya punya teman saya juga ya. Ya, semoga Ya. pada nonton semua ya. Ya betul. Oke, langsung saja kita kembali ke topik lagi ya, Pak Rahmat. Oke. Nah, saya sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin nantinya akan mewakilkan dari siswa-siswi SMP Negeri 32 Surabaya. Ya. Nah, pertanyaan dasar dulu nih Pak Rahmat. Menurut sudut pandang Pak Rahmat, apa pengertian dari puasa Ramadan? Ya, puasa Ramadan itu menahan diri dari makan dan minum. Kemudian utamanya menahan diri dari hawa nafsu. Hawa nafsu seperti apa itu, Pak? Tidak mudah marah. Tidak mudah marah. Ya. Oh, ini yang emosional. Iya, emosi Emosian. ya. Kemudian tidak berkata kotor, kita harus tahan. Yang biasanya orang Surabaya itu biasanya biasa berkata kotor itu Asbun ya. asal bunyi. Iya, itu Asal harus bunyi. dikurangi. Kemudian Terus- nggak boleh julid. Julid sama orang. Iya, atau Betul. gibah. Oh, gibah. Iya. Gibah itu kalau setahu saya itu ya diibaratkan sebagai memakan bangkai saudaranya sendiri. Iya, betul. Sangat kejam sekali kan. Iya, Nah, hal kejam. itu harus dihindari, harus ditahan Dihindari. ketika puasa ini karena puasa ini adalah bulan yang suci. Bulan Gitu yang kan? suci. Iya. Apalagi Itu. seluruh pahala kita itu dilipat gandakan ya Pak Rahmat. Iya, pada bulan Ramadan ini. Jadi kesimpulannya kita Iya, harus berkah. menjaga sikap ya Iya, betul. saat berpuasa. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak Rahmat. Mengapa umat muslim itu diwajibkan untuk puasa? Ya, yang pertama yang paling dasar itu ada karena puasa itu ada pada rukun Islam. Rukun Islam. Iya kan, rukun Islam kan ada 5. Sebagai seorang Muslim, yang Umat pertama Muslim. kita harus kita harus mengucapkan 2 kalimat Syahadat, syahadat. 2 kalimat syahadat. Iya kan, kemudian melaksanakan sholat, kemudian menunaikan zakat. Menunaikan Ya zakat. di akhir bulan Ramadan, Bulan puasa. Yang keempat ini baru puasa. Puasa, Ini yang harus berpuasa. dilakukan oleh umat Islam. Itu dasarnya dasar dari puasa itu diwajibkan. Terus Yang apakah terakhir, ada ayat haji, yang ya. menyatakan bahwa Oh, iya, iya, puasa itu wajib Nah, bagi yang umat kedua muslim? itu Oh. dasar dari puasa itu wajib ada pada Al-Qur'an. Al-Qur'an. Iya. Surat apa itu? Surat apa aja? Surat Azam. Al-Baqarah ayat 183. 183. Oh, boleh dibunyikan nggak? Karena Boleh. teman-teman yang di sana juga mau tahu suara merdu dari Alzam. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Boleh sertakan artinya? Artinya, wahai orang-orang beriman, berpuasalah sebagaimana seperti orang-orang yang mendahului kamu agar kamu bertakwa.
Masya Allah. Nah, Wow. itu tadi ya teman-teman, ada buktinya juga ya, tercantum dalam Al-Quran surat Iya, Al-Baqarah sudah ada. ayat 183 bahwa kita sebagai umat muslim itu memang diwajibkan untuk berpuasa. Berpuasa betul sekali. Pertanyaan selanjutnya Oke. masih mencakup tentang puasa. Nah, apakah ada syarat-syarat wajib yang harus dilakukan umat muslim sebelum melaksanakan ibadah puasa? Ya ada. Yang Ada. pertama itu pastinya harus beragama Islam. Beragama Islam pasti. Iya. Kemudian yang kedua harus sudah balik Boleh. atau sudah mencapai dewasa. Oh, setahu saya kalau di sudut pandang IPA Hmm. itu adanya perubahan fisik ya, Pak ya. Betul sekali. Atau ditandai dengan kalau perempuan Haid. haid atau menstruasi. Ya. Ya, kalau laki-laki Mimpi Mimpi basah. basah. Mimpi Mimpi basah basah, itu betul. berarti gimana, Alzam? Diguyur air. ketika tidur diguyur Ya, waktu puasa. diguyur. Waduh, banyak Gimana ngalamin rasanya? berarti ketika puasa. Gimana ini. rasanya? Aduh, kasihan. Dingin ya? Dingin banget. Oke. Ya, untung nggak Terus tertelan yang ya. selanjutnya apa Pak Rahmat? Setelah balik. Ya, kemudian balik, kemudian berakal sehat, ya. Kemudian berakal sehat, mampu. jadi tidak sakit Iya, ya, Pak. betul, tidak sakit. Ibu hamil juga tidak diwajibkan. tidak diwajibkan. Baik. Jadi yang itu syarat yang kelima, tidak haid dan nifas. Kemudian yang terakhir tidak Musafir. musafir atau tidak dalam perjalanan. Tidak dalam perjalanan yang jauh ya, Iya, Pak betul. ya. Oke, jadi banyak macamnya ya teman-teman yang Dan tidak diwajibkan untuk puasa. Nah, pertanyaan selanjutnya masih terkait puasa nih. Mungkin aku mau ngetes Alzam nih terkait kepengetahuannya tentang materi puasa nih ya. Karena tadi kan Pak Rahmat udah aku tanyain, sekarang Alzam nih. Nah, puasa itu katanya dibagi menjadi beberapa bagian ya. Kalau boleh tahu apa aja sih bagian-bagian dari puasa? Nah, puasa itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu 10 hari pertama yang berisi rahmat. Ini Pak Mendapatkan Rahmat. rahmat Mendapatkan dari rahmat. Allah Oh, Subhanahu wa ta'ala. mendapatkan Kalau rahmat saya dari muncul, Allah "Bing," gini Subhanahu wa nggak ta'ala. enak. Bukan gitu konsepnya ya, bukan gitu. Jadi mendapatkan rahmat oleh Allah ya. Mendapatkan rahmat dari Allah Iya, betul. Subhanahu Yang wa kedua, ta'ala. 10 hari kedua 10 hari kedua itu mendapatkan apa? ampunan. Mendapatkan ampunan atau maghfirah ya. Ya, Itu kayak dalam Rasul. bahasa Arabnya. Ya, betul. Dan Lalu yang terakhir yaitu 10 hari ketiga atau terbebas dari api neraka. terbebas dari api neraka. Ya. Jadi banyak sekali keutamaan. Keutamaannya. Jika kita menjalankan ibadah puasa banyak sekali. Betul sekali pada bulan Ramadan ini. Oke, masih mencakup tentang puasa. Kali ini berkaitan dengan rumor-rumor yang beredar ya, Pak. Karena kita Gen Z ya, Alzam ya. Iya, Jadi kita betul. itu ngisi waktu luang tuh dengan scroll TikTok. Dan apalagi Gen Z itu gampang termakan omongan orang lain ya. Nah, sekarang kita pastikan lagi nih ke Pak Rahmat ya, Zam ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa kumur-kumur atau sikat gigi itu dapat membatalkan puasa. Nah, menurut Pak Rahmat itu bagaimana? Oh iya, membatalkan puasa itu kalau kumur-kumurnya menggunakan kuah soto. Waduh, puasa soto. Iya. Tapi pada dasarnya kalau kumur-kumur dan sikat gigi itu hukumnya makro. Ketika dilakukan Makruh. tidak apa-apa, tapi Tapi kalau bisa dihindari itu mendapatkan pahala. dihindari mendapatkan. Ya karena yang ditakutkan, kenapa kok makro? Karena yang ditakutkan ketika berkumur-kumur tertelan masuk dalam tenggorokan kan bisa membatalkan puasa. Seperti itu. Gitu. Jadi terlalu sering kumur-kumur juga tidak baik ya Iya saat nggak berpuasa. baik. Itu kan berarti sengaja kan? Sengaja. Iya. Oke. Dari rumor-rumor yang beredar tadi ada satu pertanyaan yang terbentuk di otak saya nih, Pak. Bagaimana jika kita menjalankan ibadah puasa tapi kita tidak menjalankan ibadah sholat? Waduh. Nah ini gimana ini? Ya sebenarnya nggak boleh hal itu dilakukan karena keduanya itu adalah fardu atau rukun yang ada yang ada pada rukun Islam. Ya. Iya, Jadi keduanya dua-duanya itu wajib sebenarnya ya, dilakukan. Pak. Fardu ain, jadi di atasnya wajib lagi ya. Jadi jikalau tidak dilakukan itu akan mendapatkan dosa ya, Pak. Betul Ya? sekali. Bagi teman-teman yang Berlipat-lipat kan. puasa tapi tidak sholat, wah ini. Iya. Sia-sia. Kalau Bahaya. tidak sholat sunnah nggak masalah lah ya. Ya kalau sunnah Tapi kan kalau- memang tidak wajib. Kalau sholat wajib kan lebih baik dilakukan karena pahalanya berlipat ganda kan.
gitu. Begitu. Oke teman-teman, itu tadi hal-hal baru yang bisa kita dapatkan dari narasumber kita, yaitu Pak Rahmat. Nah, sekarang aku mau tanya nih, kegiatan-kegiatan apa aja sih yang dilaksanakan di 32 saat bulan Ramadan? Nah, aku tanya ke Alzam nih. Tanya ke Alzam. Kebetulan SMP Negeri 32 Surabaya mengadakan suatu acara nih, Acara apa tuh? yaitu Pondok Ramadan. Pondok Ramadan. Wih, seru ya kayaknya ya. Seru, jadi semua siswa itu kayak cosplay. Bentar. dari santri dan santriwati. Kalau di gambaranku ya, Pondok Ramadan itu kegiatannya full tadarus. Itu emang Betul. gitu. Urutan kegiatannya gimana tuh Alzam? Jadi dari pagi Dari kita pagi langsung menuju ke masjid. Menuju ke Nah, di masjid. masjid itu yang pertama yaitu zikir sama berdoa. Zikir sama berdoa. Setelah Oke. itu habis zikir sama berdoa, kita melaksanakan sholat duha berjamaah. Sholat duha berjamaah. Ya. Jadi di sini siswa-siswi itu dibiasakan Biasakan. untuk melaksanakan sholat yang sunnah Iya, gitu ya Pak. betul. Oke, selanjutnya Sholat duha ada penyampaian materi. dari penyampaian guru-guru. materi dari guru-guru. Itu harus guru agama kah yang menyampaikan atau? Enggak juga sih. Oh, berarti ada guru yang lain. Iya. Oh, jadi biar muridnya nggak Tidak bosen bosan. gitu. Wih, seru banget ya kayak Seru. ya. Oke. Setelah penyampaian materi, Mm-mm. dilanjut dengan tadarus. Tadarus. Oh, jadi dibiasakan untuk tadarus Ya. juga. Wah, lumayan ya. Jadi pahala yang kita dapatkan itu banyak di bulan Banyak banget. Ramadan. Ya. Oke, selanjutnya kan tadi kita membahas tentang kegiatan Pondok Ramadan nih. Nah, materi-materi yang dipaparkan itu apa aja sih? Alzam itu masih inget gak? Ada tentang puasa. Puasa. di bulan Puasa Ramadan, pastilah. Ya. Habis itu ada iman saat puasa. Iman. Iman. Bisa Lalu, dijelaskan nggak secara ringkas iman saat puasa itu maksudnya gimana tuh? suatu perbuatan yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oh, begitu. Ya. Oke, selanjutnya materi yang Ada selanjutnya akhlak ada akhlak, dan tentang Idul Fitri. Idul Fitri. Oh, pelaksanaan sholat Ya, Idul pelaksanaan Fitri sholat itu. Idul Fitri. Oh, jadi disuruh praktek juga ya? Iya, Oh, disuruh praktek. jadi kayak beneran jadi santri dan santriwati. Betul. Nah, dari banyaknya materi yang Alzam sebutkan tadi, materi yang paling menarik menurut Alzam itu yang mana? Tentang iman. Tentang iman. Mm-mm. Kenapa tuh? Kok menarik kenapa? Ada alasannya enggak? Karena- Atau mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman? Karena saya baru tahu ternyata iman itu juga bisa berpengaruh kepada diri kita sendiri. Oh iya, Jadi lebih takut kepada Tuhan yang Maha Esa. lebih Iya, takut. jadi itu ada istilah hablum minan nas, lebih kejam daripada hablum minallah. Hablum minanas ini apa artinya, Alzam? Itu seperti interaksi antara individu dengan individu lainnya. Contohnya seperti Contohnya, apa nih? Minjam sendal teman. Pinjam sandal Ya. teman. Itu kenapa tuh? Itu misalnya ya, pinjam Hmm. teman, tapi nggak bilang. Tapi enggak, itu Nah, sama aja kayak bohong. mencuri gak sih? Istilahnya itu Bohong. gosok. Ah, Kalau Gosok dalam itu apa, Pak? bahasa pondok pesantren itu. Gosok itu ya pinjam itu tadi. Pinjam tanpa bilang. Tapi tiba-tiba ada Tiba-tiba lagi kembali sandalnya. lagi, iya. Teleport gitu sandalnya berarti ya. Terus habis itu eh, udah Hablum minallahnya tadi hablum berarti minallahnya Ketika- itu ketika kita bertaubat, bertaubat. kembali ke jalan Allah. Pasti Allah akan mengampuni. Mengampuni. ya ketika Oke. tuh yang mau minjam itu kan nggak bilang ya. Mm-mm. Kemudian yang punya sandal ini pasti kan sakit hati kan. Nah, itu kan memaafkannya sulit. Lah, itu yang dinamakan hablum minallahnya itu hablum minannasnya itu lebih kejam. Iya memang. Karena memang dosanya kan betul. mengalir terus kan. Iya memang Ya, betul. Apalagi itu kalau yang- orang yang itu menyimpan dendam ya Pak. Iya, Itu betul. bahaya sekali. Bahaya. Itu Ya. yang bahaya hablum Jadi, minannas. Buat kalian yang suka ngambil sandal temannya tanpa izin, Nah, bahaya. kalian harus lihat ini nih. Iya, betul. Ya. Oke, jadi kan sudah berakhir nih kegiatan Pondok Ramadannya. Nah, kesan Alzam itu gimana sih? Apakah ada perbaikan diri gitu? Kesannya dari Alzam sendiri? pasti habis kegiatan Pondok Ramadan ini saya tahu ternyata puasa Ternyata apa tidak tuh? hanya menahan rasa lapar dan haus, ternyata juga menahan hawa nafsu, Hawa nafsu. seperti emosi, menjaga Emosi. pandangan, menggosip. Menggosip tidak itu boleh. ya. Iya, tadi kan sudah dikaitkan ya dengan Hmm. Betul. awal tadi ya.
ada perubahan positifkah dari Alzam setelah mengikuti kegiatan Pondok Ramadan ini? Ada. Yang paling kelihatan Gimana itu tuh? tadarus di rumah lebih sering. Lebih Oh, sering tadarus di memang tahun kemarin gimana? Jarang banget. Lebih sering menghabiskan waktu luang dengan bermain game Dan tidur. dan tidur. Iya. Oh, alhamdulillah ada perubahan ya Alzam. Ada. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman yang sudah kita dapatkan dari narasumber kita. Mungkin ada quotes yang ingin disampaikan ke teman-teman sekalian. Dari Alzam dulu mungkin. Oke. Ramadan awalnya ialah rahmat, tengahnya adalah ampunan, dan akhirnya adalah terbebas dari api neraka. Oke. Bagus. Mantap. Dari Pak Rahmat mungkin, wah ini keren ini. Yang saya tunggu-tunggu ini motivasi dari Pak Rahmat. Oh iya. Saya oh iya. tunggu-tunggu ini. Ya. Ayo. Jadi saya hanya mengambil hikmah dari puasa ya. Jadi puasa itu kita dari puasa semua orang menghargai hal yang biasa menjadi luar biasa. Seperti air minum ya, air mineral. Kalau di luar hari bulan biasa, Ramadan, iya, di hari kita biasa. ketika pagi atau siang itu minum dengan ya biasa lah ya. Itu rasanya biasa saja, Tapi ya. ketika bulan Ramadan atau Itu berpuasa, ada kesan yang berbeda gitu iya, ya Pak. ketika maghrib terdengar suara azan itu akan Karena langsung rasa melepaskan luar dahaga biasa. gitu ya, kayak alhamdulillah segarnya gitu ya, ada kesan Iya. yang berbeda. Jadi sesuatu yang biasa akan lebih berharga. Kalau sudah tiada baru terasa begitu. Join MasterChef Lebih aja, Pak. terasa. Join MasterChef aja, kan Iya. suaranya bagus. Iya betul. Nanti masak gini ya sambil Iya. ngecomel gitu ya. Iya, Ya betul sih. Oke teman-teman, sampailah kita di penghujung episode kali ini. Buat teman-teman yang sudah klik video ini dan tonton sampai akhir, jangan lupa untuk dukung Pastelo terus dengan cara like, komen, dan share. Oh ya, sebelum aku tutup, aku ada nih motivasi buat kalian. Setiap detik di bulan Ramadan adalah kesempatan emas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalian jangan sia-siakan kesempatan emas itu ya, teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.